Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pihak yang meminta agar Menteri BUMN Pak Erick Thohir diperiksa oleh Kejaksaan Agung terkait dengan skandal mega korupsi di tubuh Pertamina. Bahkan banyak pula yang mengatakan agar Erick Thohir dipecat dari jabatannya sebagai Menteri BUMN sebagai sebuah pertanggungjawaban atas kasus tersebut. Saya sepakat, saya sependapat Pak Erick Thohir diperiksa oleh Kejaksaan Agung sepanjang bahwa memang ada data fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN terlibat dalam kasus tersebut. Ya, sekali lagi sepanjang ada data fakta petunjuk yang menyatakan bahwa Pak Erick Thohir diduga terlibat dalam mega korupsi tersebut. Nah, fakta-fakta itu, data-data itu diantaranya misalkan dari keterangan para saksi-saksi, keterangan para tersangka yang sudah ditahan oleh Kejaksaan Agung hari ini. Atau ada data-data fakta lain yang menyatakan bahwa Erick Thohir memang layak untuk diperiksa. Konteksnya hukum ya, jangan konteks politik. Kalau konteks politik yaitu yang tanpa data, tanpa fakta, hanya mentang-mentang karena Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, kemudian harus diperiksa. Pecat Erick Thohir. Ya, Pak Erick Thohir kan Menteri BUMN. BUMN yang ditangani oleh menterinya itu kan bukan hanya Pertamina. Ada banyak BUMN yang lain. Tentu yang bersentuhan langsung dengan Pertamina ya para petinggi, pejabat-pejabat di Pertamina termasuk para komisarisnya. Menurut saya yang paling layak diperiksa adalah Ahok. Itu pun sepanjang ada data fakta yang menunjukkan Pak Ahok terlibat. Ya tadi baik data-data itu atas dasar keterangan para tersangka yang sudah ditahan, sudah ditangkap oleh Kejaksaan Agung ataupun data-data yang lain. Tetapi seandainya pun tidak ada data-data itu, ya periksa bagaimana? Periksa kan harus atas dasar laporan, atas dasar fakta, petunjuk-petunjuk yang ada. Tapi kalau Pak Erick Thohir tanpa ada data, tanpa ada keterangan saksi, tanpa ada fakta-fakta yang lain, tiba-tiba harus diperiksa atau tiba-tiba kemudian harus dipecat, ya menurut saya itu berlebihan. Itu yang namanya statement politik atas dasar like and dislike, atas dasar kebencian. Nah, dalam konteks Pertamina yang paling bertanggung jawab di jajaran elit pejabat Pertamina, direktur utamanya, Dirut Pertamina. Nah, Dirut Pertamina hari ini kalau tidak salah menjabat itu belum lama kan, sejak akhir 2024. Kita tahu bahwa korupsi yang terjadi di Pertamina hari ini yang sedang ramai diusut oleh Jaksa Agung itu kan korupsi rentang waktu 2018-2023 masih Dirut Pertamina yang lama. Kecuali kalau korupsi itu atau penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dan lain sebagainya terjadi sampai detik ini, berlaku sampai hari ini, maka Dirut Pertamina yang sekarang ya harus bertanggung jawab. Ini konteks hukum ya. Nah, apalagi ada keterangan terbaru dari Kejaksaan Agung bahwa Erick Thohir tidak terlibat. Ya, kita harus hargai itu. Ini konteks hukum, bukan politik. Apalagi yang kemudian mengatakan bahwa itu korupsi terjadi pada eranya Pak Jokowi itu. Maka Pak Jokowi harus bertanggung jawab, diperiksa. Itu politis, bro. Itu statement politik. Pak Jokowi harus diperiksa oleh Kejaksaan Agung ketika ada, tapi sekali lagi, data petunjuk yang membunyikan, yang mengarahkan, yang menyatakan Pak Jokowi terlibat. Misalkan dirut utamanya diperintah oleh Pak Jokowi, misalkan begitu loh. Dan ada buktinya, bukan hanya statement dari seseorang atau dari direksi Pertamina, jangan-jangan statement politik. Misalkan mengatakan bahwa ini saya diperintah Pak Jokowi, maka dia harus sanggup membuktikan lewat apa Pak Jokowi pemerintah
Melalui apa Pak Jokowi menginstruksikan? Apakah lewat telepon, lewat tulisan, memo, atau lewat seseorang, pejabat yang lain? Kan harus dibuktikan juga, karena hukum kan hitam di atas putih. Bukan atas dasar like and dislike. Ya jangankan Pak Jokowi yang presiden yang menangani segala macam persoalan negara di Indonesia, menteri aja tidak hanya satu, tidak hanya menteri BUMN. Ya bisa jadi Pak Jokowi termasuk yang kecolongan, termasuk yang ditipu dengan laporan-laporan palsu, kan bisa jadi begitu. Ya, tadi kecuali ada petunjuk yang mengatakan Pak Jokowi membuat instruksi agar Pertali dan Petramak itu dioplos, misalkan begitulah, itu baru. Oke, ini ada statement baru dari Kejaksaan Agung ya. Kejaksaan Agung bantah Erick Thohir dan Boy terlibat kasus Pertamina. Saya baca ya. Ini kemarin ada potongan video yang mengatakan bahwa Erick Thohir, kemudian Boy Thohir terlibat dalam kasus ini. Disebut namanya terang-terangan, video beredar viral. Dan saya mendengar video itu sudah langsung mengatakan ini pasti hoak. Karena dalam konteks hukum itu tidak bisa seenaknya menyebut nama terlibat kasus tersebut sebelum ada kepastian hukum. Media-media mainstream tidak mungkin melakukan itu, kecuali pihak Kejaksaan Agung atau pihak kepolisian menyebut namanya bahwa memang sudah tersangka, misalnya, itu baru. Jadi itu adalah editan video memakai gambar-gambar media mainstream, tapi narasinya narasi ngarang, narasi hoax. Ya itulah kerjanya buzzer-buzzer politik yang ngawurnya begitu itu. Sahabat saya nih, Kejaksaan Agung mengaku tidak menemukan dugaan keterlibatan Menteri BUMN Erick Thohir serta sang kakak Giribaldi Boy Thohir di kasus korupsi minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harley Siregar menegaskan tidak ada informasi keterlibatan keduanya dari penyidik seperti informasi yang beredar di media sosial. Nah, kan? Nggak ada informasi fakta soal itu. Dia mengatakan kepada wartawan saat dikonfirmasi lewat pesan singkat dari Rabu kemarin. Ia lantas mempertanyakan dasar informasi yang menuding keterlibatan pihak tertentu dalam kasus tersebut. Pasalnya, kata dia, hal itu tidak berbasis pada fakta-fakta penyidikan. Ya. Kejaksaan Agung sebelumnya juga membantah kabar adanya dokumen catatan hasil sitaan dari rumah saudagar minyak Reza Khalid yang bocor di media sosial. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harley Siregar menyebut isu adanya catatan penyidik Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus yang bocor tidak benar dan menyesatkan. Itu tidak benar, bocor apanya dan gesekan apa? Katanya kepada wartawan melalui pesan singkat. Hal tersebut disampaikan oleh Harley merespon video viral di media sosial TikTok yang menyebut adanya dokumen catatan penyidik hasil penggeledahan yang bocor. Dalam video singkat tersebut dinarasikan bahwa dari catatan yang didapati, penyidik terdapat keterlibatan sejumlah tokoh di kasus korupsi minyak Pertamina. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 9 orang tersangka yang terdiri dari 6 pegawai Pertamina dan 3 pihak swasta. Salah satunya yakni Rifa Siaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Kemudian SDS selaku Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, AP selaku Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Selanjutnya MKN selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, Dewi selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan JRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Merah. Terbaru
yakni Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya, dan Edward Kohn selaku Vice President Trading Produk Pertamina Patra Niaga. Kejagung menyebut total kerugian kuasa negara dalam perkara korupsi ini mencapai 193,7 triliun rupiah. Rinciannya yakni kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar 35 triliun rupiah, kemudian kerugian impor minyak mentah melalui DMUT atau broker sekitar 2,7 triliun rupiah. Selain itu, kerugian impor BBM melalui broker sekitar 9 triliun rupiah, kerugian pemberian kompensasi 2023 sekitar 126 triliun, dan kerugian pemberian subsidi 2023 sekitar 21 triliun rupiah. Oke, itu ya penjelasan resmi dari Kejaksaan Agung. Jadi jangan terlalu mudah mempercayai berita-berita yang beredar, isu yang beredar yang sumbernya tidak jelas, yang data-datanya tidak jelas. Karena sering-sering dalam konteks politik banyak sekali pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, oposan-oposan yang tidak bertanggung jawab, menukil, mengedit video dengan narasi sendiri. Walaupun backgroundnya seolah-olah media mainstream, tapi narasinya sendiri. Nah, orang awam yang tidak tahu tentang bagaimana etika disiplin media yang kemudian menjadi korban berita hoax ini. Oke, kita yang bertanggung jawab, yang tahu tentang itu mestinya memberikan informasi yang benar. Jangan ikut-ikutan menebarkan berita hoax karena itu berbahaya sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.